Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Bapak Camat Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, para warga dari Desa Bacem, juga rekan-rekan dari mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, yang mana saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa materi yang mana ini materinya disiapkan oleh Kementerian Pertanian dalam hal penanganan kurban, ya, penanganan hewan kurban, baik hewannya ataupun penanganan daging setelah disembelih, ya. Jadi ini khususnya adalah untuk hewan kurban gitu ya Bapak Ibu. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya adalah Dr. Hewan Muhammad Sultan Rashid Rifai. Kebetulan saya juga alumni dari Institut Pertanian Bogor, sama seperti rekan-rekan mahasiswa IPB yang sedang KKN di Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, ini judul dari materi pada malam hari ini, yaitu pembekalan bagi takmir masjid dan petugas pemeriksa kesehatan hewan, kesehatan dan daging kurban yang asuh dalam kurung aman, sehat, utuh dan halal. Jadi untuk memberikan kualitas yang baik, maka daging hewan, ya, terutama itu harus memenuhi 4 kriteria tadi, yaitu asuh atau aman, sehat, utuh dan halal. Aman itu kita akan bahas satu persatu, ya. Baik, jadi ada istilah namanya pemeriksaan postmortem, Bapak dan Ibu, ya. Namanya pemeriksaan postmortem itu artinya adalah pemeriksaan kesehatan karkas, daging dan organ setelah hewan disembelih. Jadi kalau pemeriksaan postmortem itu intinya adalah pemeriksaan hewan setelah hewan tersebut disembelih. Yang kita periksa apa? Kita akan memeriksa karkasnya, kita akan memeriksa dagingnya, dan kemudian kita memeriksa organ-organ yang sekiranya ini perlu untuk diperiksa karena berkaitan dengan beberapa penyakit tertentu. Mari kita lihat Bapak dan Ibu, ya. Oke, jadi pemeriksaan postmortem ini tujuannya adalah mendeteksi dan mengeliminasi kelainan pada karkas, daging, dan jeroan, serta untuk memastikan apakah aman dan layak untuk dikonsumsi. Jadi tugas kami sebagai dokter hewan ini adalah sebenarnya dalam jati diri kami ini adalah untuk kesejahteraan manusia melalui kesejahteraan hewan. Jadi mendeteksi dan mengeliminasi kelainan pada karkas, daging, dan jeroan, dan dipastikan bahwa daging tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Kemudian meneguhkan diagnosa antemortem. Antemortem yang di sini maksudnya adalah pemeriksaan pada saat sebelum disembelih. Itu adalah pemeriksaan antemortem dan memeriksa kualitas karkas, daging, dan juga jeroan. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya di beberapa organ itu terdapat beberapa penyakit yang sekiranya akan berbahaya apabila dikonsumsi manusia, seperti halnya cacing pita. Kemudian beberapa hal yang penyakit yang sekiranya ini sangat infeksius dan bisa menular ke manusia, seperti penyakit antraks, ini bisa dideteksi melalui pemeriksaan antemortem ataupun postmortem. Baik, selanjutnya. Nah, prinsip pemeriksaan postmortem, jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ini kesulitan untuk melakukan pemeriksaan postmortem tanpa adanya petugas lapangan yang berkompeten, Bapak dan Ibu cukup mengingat beberapa istilah ini saja. Yang pertama yaitu inspeksi atau kita melihat. Ya, kita melihat. Kemudian palpasi, kita meraba, ya, meraba saja. Dan yang terakhir adalah insisi. Nah, untuk apa kita lakukan ketiga pemeriksaan itu tadi, yaitu untuk mengetahui abnormalitas apa yang terjadi atau ada hal yang tidak normal pada organ tersebut, maka kita harus melakukan pemeriksaan yang tiga tadi. Dilakukannya siang hari atau pada penerangan sesuai persyaratan teknis, jadi sebaiknya dilakukan pada siang hari supaya kita bisa melihat secara detail, secara teliti. Dan pemeriksaan dengan insisi hanya bila diperlukan. Jadi misal contoh seperti ini Bapak dan Ibu. Kita memeriksa organ hati, ya, hati dari sapi gitu ya. Kita lihat dulu apakah hati sapi itu normal seperti halnya daging atau hati yang sehat. Warnanya yang sehat, yang normal adalah warna merah tua. Itu dari inspeksi. Jadi kita melakukan inspeksi, warnanya ini sudah
bagus atau belum, merah tua atau belum, kemudian apakah warnanya ini sama, semua permukaan ini sama atau tidak, kemudian secara umum ini sehat atau tidak. Nah, kalau Bapak dan Ibu menemukan yang tidak sehat, maka harus dilakukan palpasi atau diraba. Jadi dirabanya itu harus dengan ditekan-tekan Bapak dan Ibu. Nah, umumnya hati ini konsistensinya atau tingkat kekenyalannya ini sangat kenyal, yang artinya dia kalau misalnya kita tekan dengan kekuatan yang agak keras itu akan hancur. Tapi ada saat ada kasus seperti cacing hati, ketika hati ditekan itu seperti ada keras Bapak dan Ibu. Jadi ada seperti bungkul-bungkulnya keras, dan ini yang agak beresiko. Maka setelah kita ada curiga, ada hal yang keras, setelah kita inspeksi misalnya, inspeksi atau kita lihat ini ada yang tidak normal warnanya, kemudian kita palpasi atau kita raba, ini ada hal yang tidak wajar atau ada hal yang keras. Nah, baru kita lakukan insisi atau disayat gitu ya. Jadi kita lihat dulu, yang pertama kita lihat, kemudian kita raba, baru setelah itu jika perlu kita sayat atau kita insisi. Seperti itu. Oke, mungkin untuk organ pertama yang bisa kita periksa yaitu adalah pemeriksaan paru-paru. Jadi bisa kita lihat Bapak dan Ibu, untuk paru-paru, organ paru-paru yang normal itu adalah warnanya merah muda, ya, ini sehat. Tepinya lancip, ya, di bagian tepinya ini lancip sebelah sini. Nah, kemudian tidak ada penebalan atau benjolan-benjolan. Bila dipegang dia seperti spons. Jadi Bapak dan Ibu silakan diremas itu paru-parunya, maka dia akan terdengar seperti suara udara, seperti spons, mirip sekali seperti spons. Inspeksi dan palpasi di seluruh permukaan paru. Jadi kita lihat permukaan paru-parunya, kemudian kita tekan, ya, kita tekan. Ini kira-kira seperti normal atau tidak. Nah, kemudian apabila biasanya ini paru-paru kita ada kaitannya dengan penyakit tuberkulosis pada ternak. Jadi kalau kita lihat paru-parunya itu mungkin warnanya sudah agak kehitaman, kemudian ada bungkul-bungkul yang keras, cenderung keras, ya. Itu adalah salah satu tanda, salah satu tanda untuk TBC, penyakit TBC. Nah, yang terakhir yaitu inspeksi trakea. Trakea itu adalah tenggorokannya, ya. Kalau perlu disayat apabila diperlukan untuk melihat apakah ada busanya di dalam tenggorokannya atau pendarahan atau hemoragi. Hemoragi ini adalah pendarahan. Jadi seperti itu untuk paru-paru, ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk jantung, organ jantung Bapak dan Ibu. Untuk jantung yang normal, ya, kita lihat di sebelah kanan itu bentuknya seperti itu yang normal Bapak dan Ibu, ya. Jadi bentuknya adalah kerucut tapi ke bawah. Kita lakukan inspeksi dan palpasi ke seluruh permukaan. Kemudian jantung yang sehat itu warnanya merah kecoklatan. Permukaannya halus dan licin. Kemudian selaputnya berwarna putih jernih. Jadi ada selaput yang mengelilingi jantung Bapak dan Ibu, namanya perikardium. Itu warnanya harus putih jernih dan berisi cairan normalnya. Tapi sepertinya cairannya selalu sudah terbuang. Dan tidak ada penebalan atau bungkul-bungkul pada ototnya. Jadi tidak ada bungkul atau bagian yang keras-keras itu tadi, ya Bapak dan Ibu. Itu adalah hal yang patut diwaspadai. Nah, pembungkusnya nanti kemudian dibuka. Kemudian apakah terjadi benjolan atau bungkul-bungkul tadi, diperhatikan atau dilakukan inspeksi. Kemudian setelah itu kita lihat serambi dan bilik kanan atau bilik kirinya. Jadi dibelah, kita buka itunya. Jantungnya itu kita buka, kemudian diamati apakah ada bentukan sistiserkosis atau kista Bapak dan Ibu. Di situ biasanya dalam kasus cacing pita itu ada sistiserkosis istilahnya pada beberapa bagian jantung, ya, terutama pada klep jantung atau perikardium. Ini adalah kista dari cacing pita Bapak dan Ibu. Jadi ini patut diwaspadai dan sebaiknya organ-organ yang terdapat kista itu dibuang atau tidak dikonsumsi. Nah, ada lagi beberapa kasus yaitu perikarditis traumatik karena adanya benda asing yang menusuk Bapak dan Ibu, ya. Jadi bagian yang terkena ini sebaiknya dibuang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini untuk jantung. Selanjutnya untuk hati. Jadi hati yang sehat seperti yang saya ucapkan di awal tadi, warnanya merah tua atau merah kecoklatan. Tepinya lancip, kemudian permukaannya halus, tidak ada penebalan atau benjolan.
konsistensinya kenyal, ya kenyal sekali, dan rapuh apabila ditekan terlalu keras. Jadi kalau ada bagian yang ditekan ini kok tidak rapuh, maka itu harus diinsisi, itu harus dilihat. Jadi supaya kita bisa yakin bahwa organ hati ini aman untuk dikonsumsi. Nah, kalau pada hati ini paling banyak adalah cacing hati, Bapak dan Ibu. Jadi mohon diamati apakah ada bentukan cacing seperti daun. Nah, kalau ada yang keluar dari dalam hati itu ada cacing, yang bentuknya ini seperti daun ya, seperti daun turi, Bapak dan Ibu, seperti daun turi yang kecil-kecil itu. Nah, itu adalah cacing hati ya. Akan warnanya akan sedikit kuning pada bagian hati yang terdapat cacing hatinya ya. Namanya cacing fasiola. Nanti di sarangnya cacing fasiola itu pada bagian hati terjadi penebalan ya, penebalan kapur pipa empedu, kemudian keras warnanya kuning sampai putih, gumpalannya coklat, berlendir, berbutir, dan ini harus diakhir atau dibuang. Sebaiknya tidak dikonsumsi. Tapi apabila Bapak dan Ibu menemukan bahwa hati yang rusak ini tidak terlalu banyak, maka cukup disingkirkan saja bagian hati yang rusak. Kalau mayoritas masih bagus dikonsumsi, maka silakan dikonsumsi. Ya, ini bisa ditemukan juga di kelenjar empedu. Jadi Bapak dan Ibu silakan dibuka itu empedunya, tapi jangan sampai terkena oleh hati karena bisa akan jadi pahit ya hatinya. Empedunya dibuka, maka di situ adalah sarang dari cacing fasiola atau cacing hati tadi yang bentuknya seperti daun turi, Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, setelah organ hati, kita ada organ limpa. Jadi organ limpa ini cukup vital karena untuk penyakit antraks, maka organ yang paling terkena ini adalah organ limpa karena dia ada penyakit radang limpa. Nah, kita lihat dulu limpa yang sehat itu adalah bentuknya oval dan pipih, memanjang, merah kecoklatan, berbintik putih, itu wajar. Yang normalnya memang berbintik putih, konsistensinya kenyal dan tidak rapuh. Ya, tepinya lancip dan tajam, kemudian tidak ada penebalan atau benjolan. Jadi ini harus lancip ya. Pinggir dari limpa ini harus lancip atau pipih. Itu yang bagus. Kalau yang tidak bagus itu malah limpanya adalah menebal, pinggirnya tidak pipih. Nah, pada kasus penyakit TBC pada ternak itu terjadi tuberkel atau benjolan tadi ya, yang seperti yang saya ucapkan tadi, dengan perkejuan atau bentuknya atau konsistensinya seperti keju, Bapak dan Ibu ya. Warnanya mungkin seperti abu-abu atau sedikit kuning. Maka ini adalah salah satu tanda penyakit TBC yang sebaiknya tidak dikonsumsi limpanya ya, seperti itu. Kemudian kalau pada kasus penyakit Maleus, maka limpanya akan berwarna kuning. Nah, yang berbahaya ini adalah pada penyakit antraks. Jadi antraks ini sangat menular sekali ke manusia. Jadi warna limpanya nanti akan berwarna hitam pekat seperti tir atau aspal, Bapak dan Ibu ini ya. Jadi harus diwaspadai adalah limpa yang berwarna hitam seperti itu. Nah, untuk ginjal sapi yang normal memang bentuknya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi dia itu berlobus-lobus atau seperti banyak bagian seperti itu ya. Ginjal yang sehat berwarna merah kecoklatan, kulitnya tipis dan mudah dikelupas. Jadi di ginjal itu ada kulitnya, ada selaputnya yang tipis. Kemudian konsistensinya kenyal dan elastis. Bentuknya seperti buah anggur ya kalau ginjal sapi yang bergerombol. Kemudian bentuk ginjal kambing dan domba seperti kacang yang mana tepinya membulat seperti kacang merah, seperti pada halnya manusia. Ini ya untuk yang normal, ginjal kambing domba dan ginjal sapi. Untuk pemeriksaan organ pencernaan biasanya yang sering ini adalah cacing ya. Mungkin harus diamati juga adanya pendarahan atau cacing parasit pada bagian pencernaan baik di usus, di babat ya, rumen. Kemudian jika diperlukan saluran pencernaan disayat untuk melihat apakah ada perubahan dalam saluran tersebut ya. Kemudian diperhatikan juga apabila ada limfoglandula mesenterika disayat jika perlu. Ini untuk kelenjar pertahanan. Saya rasa tidak perlu dilakukan terlalu mendetail. Biasanya hanya ada parasit saja pada saluran pencernaan, baik di usus ataupun di rumen atau di babatnya. Silakan dibuka, maka biasanya akan ada cacing di sela-sela handuknya. Ya, jadi ada handuknya kan di babat itu, di sela-sela handuk biasanya ada cacingnya. Silakan nanti dicari atau dibuktikan kalau ada cacingnya untuk pencernaan. Nah, untuk keputusan pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan setelah disembelih, maka ada 4 keputusannya.
Yang pertama yaitu bisa dikonsumsi, ya. Jadi ini bebas, artinya secara keseluruhan ternak ini adalah sehat, ya, sehat baik secara fisiologis maupun sehat secara konsumsi. Ini adalah sehat. Yang kedua yaitu dimusnahkan seluruhnya. Ini untuk kasus penyakit-penyakit yang berpotensi menular ke manusia atau zoonosis. Ini adalah penyakit-penyakit zoonotik yang harus dihindari dan harus dimusnahkan. Kemudian yang ketiga yaitu dimusnahkan beberapa bagian saja seperti kasus cacing hati tadi, itu disingkirkan sebagian yang rusak hatinya. Tapi apabila tidak ada bagian hati yang masih bagus, silakan dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu dapat dikonsumsi dengan bersyarat. Misal dipanaskan dengan suhu yang tinggi atau didinginkan terlebih dahulu hingga parasit di dalam daging ini mati. Ini adalah kasus seperti cacing pita. Ini bisa dikonsumsi dengan daging itu dimasak dengan sangat matang atau dengan panas yang tinggi. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Oke, untuk pemeriksaan postmortem mungkin ini ada formnya. Silahkan nanti minta ke panitia dari KKN. Ini bisa di-download saja atau dibuatkan baru. Ya, jenis hewan, asal hewan, kemudian parunya seperti apa, hati, jantung, limpa, dan lain sebagainya. Ini bisa dicek saja di lapangan nanti seperti apa. Lanjut. Nah, ini untuk tadi kan untuk pemeriksaan postmortem Bapak dan Ibu. Jadi untuk setelah itu adalah penyiapan daging kurban ya. Ini daging kurban yang baik itu sebenarnya penanganannya seperti apa? Mari kita bahas. Oke, jadi lama waktu simpan daging itu kalau di suhu ruang ya, artinya di udara terbuka itu adalah maksimal 6 jam. Ya, sebenarnya di beberapa referensi adalah 4 jam, tapi ada beberapa toleransi ya, jadi maksimal 6 jam. 6 jam itu harus sudah dimasukkan ke dalam freezer atau refrigerator. Gitu ya, Bapak Den. Kemudian di kulkas atau refrigerator. Jadi kalau freezer itu kan yang di bagian atas ya untuk es. Kalau refrigerator atau kulkas ini adalah pendingin saja. Ini hanya kuat 3 sampai 4 hari Bapak dan Ibu. Kemudian kalau di freezer itu bisa 1 sampai 2 bulan tergantung tergantung dari pengolahannya. Seperti itu ya. Jadi daging di suhu ruang maksimal 6 jam, kemudian di lemari pendingin atau kulkas 3 sampai 4 hari dan di freezer bisa sampai 2 bulan. Seperti itu. Nah, sebaiknya penanganan dan distribusi daging kurban itu seperti ini. Jadi buat tim perecahan, pengemasan, kebersihan, keamanan, dan untuk distribusi daging ini jadi timnya sendiri-sendiri ya orangnya. Kemudian sebaiknya lokasi ini jauh dari keramaian dan sebaiknya bersih dan teduh karena kalau tidak bersih maka akan banyak sekali cemaran pada daging karena daging ini kan nutrisinya sangat tinggi. Jadi bakteri itu akan sangat menyukai daging. Jadi akan lebih cepat busuk. Kemudian layout kegiatan penyembelihan dibuat satu arah. Jadi dari penyembelihan sampai distribusi daging ini adalah satu alur yang melaksanakan berbeda orangnya karena apabila bersamaan maka akan terjadi kontak dengan orang yang sama dengan akan terjadi cemaran yang lebih banyak seperti itu. Kemudian lokasi perecahan daging terpisah dengan jeroan ya. Jadi ini wajib penanganan daging dan penanganan jeroan baik jeroan merah ataupun jeroan hijau. Jeroan merah itu seperti jantung, paru-paru, hati, dan limpa itu jeroan merah. Kalau jeroan hijau itu adalah usus, kemudian rumen, retikulum atau babat itu harus terpisah, Bapak dan Ibu. Jadi dipisahkan berdasarkan 3 kategori ya. Daging, kemudian jeroan hijau dan juga jeroan merah ini harus terpisah. Oke. Petugas menggunakan APD ya kalau bisa, yaitu masker, face shield, sarung tangan, apron, dan sepatu kerja. Ini wajib ya. Masker, face shield, sarung tangan ya, sarung tangan yang karet itu, yang latex atau yang plastik juga bisa. Kemudian apron ini sebaiknya juga dipakai yang dari plastik itu saja untuk melindungi baju dan juga sepatu kerja. Kemudian dilaksanakan dekat sumber air dan sebaiknya jangan mencuci jeroan di sungai karena itu akan bisa mengkontaminasi sungai dan juga mengkontaminasi jeroan itu sendiri. Nah, perlengkapan disiapkan yaitu adalah tempat daging, pisau, telenan, pengasah, timbangan, kemasan atau plastik yang food grade, kemudian
Jadi untuk kemasannya ini dipisahkan ya, untuk daging sendiri, untuk tulang sendiri, dan untuk jeroan merah dan jeroan hijau ini disendirikan, tidak boleh jadi satu tempat. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Pasti sudah paham kalau untuk masalah perlengkapannya. Nah, ini adalah contoh yang baik ya, yang baik dan benar untuk penanganan daging serta SOP dari panitia. Jadi menggunakan masker, kemudian kalau bisa menggunakan face shield. Dagingnya digantung akan lebih baik, karena apabila daging itu ditaruh di bawah atau di tanah, maka kontaminasi bakteri akan semakin besar. Jadi sebaiknya digantung saja agar minim kontaminasi bakteri. Nah, ini mungkin ada sedikit alur untuk satu arah dalam menangani daging dan jeroan dan tulang dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti bisa dilihat secara jelas di PPT-nya yang akan dibagikan. Nah, karkas sebaiknya digantung ya, Bapak dan Ibu. Jadi jangan ditaruh di bawah karena akan menambah kontaminasi. Kemudian pengemasannya terpisah, wajib terpisah, yaitu jadi daging sendiri, kemudian tulangnya sendiri, jeroan merah sendiri, dan jeroan hijau juga sendiri. Ini wajib supaya tidak mengkontaminasi satu sama lain, terutama untuk jeroan hijau. Ini kontaminasinya sangat besar karena di babat itu kan isinya adalah bakteri, yang mana itu bisa juga membuat daging terkontaminasi bakteri dan dia bisa cepat busuk. Dan ini juga dilarang sekali, dilarang keras untuk mencuci jeroan di sungai, karena ini akan terjadi kontaminasi silang, mengkontaminasi sungai dan juga mengkontaminasi rumen itu sendiri atau babat itu sendiri, Bapak dan Ibu ya. Ini mohon dipahami. Nah, selanjutnya untuk penanganan dan distribusi daging kurban, jadi sebaiknya petugas ini tidak banyak mengobrol dan merokok. Karena semakin banyak kita mengobrol, itu di dalam mulut kita terdapat bakteri ini Bapak dan Ibu ya. Jadi petugas tidak banyak mengobrol supaya bakterinya juga tidak mengkontaminasi daging. Seperti itu. Merokok juga sebaiknya jangan, karena merokok juga akan mengkontaminasi daging. Kemudian pemisahan area bersih dan kotor. Area bersih ini maksudnya untuk menangani daging. Kalau area kotor ini untuk menangani yang selain daging ya, mungkin bisa tulang atau jeroan hijau. Ini sebaiknya di daerah yang kotor, atau daerah kotornya ini adalah dari setelah penyembelihan ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, daging ini segera dibagikan, Bapak dan Ibu, wajib langsung diolah atau disimpan ke dalam kulkas atau freezer. Dan sebaiknya pemotongan dagingnya ini, pembagian dagingnya ini disesuaikan sesuai kebutuhannya. Bisa dipotong kecil-kecil, itu jauh lebih bagus karena akan mudah membeku. Kalau daging itu mudah membeku, maka dia akan terjauh dari kontaminasi juga. Nah, seluruh proses yang pengangkutan, pengulitan, dan pemotongan dilakukan tanpa menyentuh lantai untuk meminimalisir kontaminasi. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ya pengangkutannya. Sebaiknya menggunakan kelenteng. Kemudian pada saat pengulitan digantung, dan pada saat penanganan daging ini tidak menyentuh lantai atau digantung. Itu akan jauh lebih baik. Nah, ini untuk penanganan dan distribusi daging kurban, sebaiknya karkas digantung ya, untuk menuntaskan pengeluaran darah. Daging sebaiknya diletakkan di atas meja atau diberi alas yang bersih atau di dalam wadah ya, supaya bersih. Alas daging sebaiknya tidak diinjak kaki ya, ini yang sering terjadi. Jadi kalau daging dijadikan satu dengan kaki kita, itu sering sekali terjadi. Kemudian mengemas daging ini sebaiknya dalam ukuran setengah kilogram dalam satu potongan besar, lebih baik daripada potongan-potongan kecil. Oke, jadi tadi saya sedikit salah. Mengemas dagingnya ini setengah kilogram saja. Ini yang ideal dalam satu potongan besar. Ini lebih baik daripada dalam potongan-potongan kecil. Nah, daging yang ditumpuk terlalu lama dalam kondisi terbungkus, maka akan mempercepat pembusukan. Ini jadi dagingnya ini jangan ditumpuk terlalu lama, sebaiknya langsung dibungkus setelah ditimbang. Seperti itu. Nah, jadi ini beberapa penyimpangan ya mungkin ya. Ini jadi kaki jadi satu dengan dagingnya. Kemudian ini juga dagingnya sudah di sudah dipotong-potong tapi ada kaki lewat. Ini kan kontaminasi ya. Jadi kilo gitu ya. Sebaiknya seperti ini.
kakinya dibungkus dengan plastik, jauh lebih aman. Nah, untuk penanganan dan distribusi daging kurban, langsung distribusi dilakukan dengan mendatangi ke rumah-rumah yang berhak menerima daging kurban, sebaiknya seperti itu, dan tidak direkomendasikan untuk membagi di satu lokasi yang menyebabkan berkerumunnya banyak orang, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Petugas pendistribusian daging kurban menggunakan masker dan selalu menjaga kebersihan tangan dan juga hindari kontak fisik dan tidak perlu bersalaman. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga mudah untuk dipahami dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait pemeriksaan daging kurban atau hewan kurban, antemortem ataupun postmortem, Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya dan kontak saya bisa didapatkan dari mahasiswa dari KKN yang dari Institut Pertanian Bogor. Jadi silahkan kontak saya nanti dibagikan. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan langsung by WA bisa atau telepon juga bisa. Cukup, baik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi ada yang kurang jelas dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.